Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sobirin dari kelas Hachimitsu A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bungke ya. Bungke yang pertama adalah pola kalimat yang pertama adalah kata kerja yang mengelilingi atau melewati atau meninggalkan menggunakan partikel o yang berarti dari. Yang pertama adalah samposimas. Yang kedua hasirimas, arukimas, orimas turun, watarimas menyeberang, magarimas membelokkan atau berbelok, mawarimas berputar, ryakosimas jalan-jalan, demas keluar, kengakushimas, sasugoshimas, dan lain-lainnya. Nah, kenapa menggunakan partikel o? Karena di sini kata kerjanya melewati ya. Misalnya koen o samposimas, berjalan-jalan, mengelilingi atau melewati taman. Nah, misalkan lagi contohnya adalah kaidang o sagarimas, menuruni dari tangga atau turun dari tangga. Nah, untuk kenapa nggak partikel nih? Partikel ini sendiri itu hanya untuk perpindahan tempat ya. Misalkan dari titik A ke titik B, atau untuk bolak-balik misalkan dari titik A ke titik B lalu balik lagi dari titik A ke titik B lagi. Contohnya adalah kayu imas, misalkan gako nih kayu imas, pergi bolak-balik dari gako ke rumah. Lalu adalah gokaku shimas, yaitu pada dari atau ujian ya, berarti pada ujian. Misalkan gokaku kan lulus pada ujian, atau bisa juga noborimas juga sama ya, enggak memakai partikel o. Nah, selanjutnya adalah permintaan atau nani masenka, yang berarti mau tidak titik-titik. Nah, untuk jawabannya sendiri itu ada beberapa yang agak rancu atau harus dicui ya, harus ditandai atau harus diingat-ingat. Nah, jawaban negatif sendiri ada i, daijoubu, sama dengan itu kekko atau cukup, atau bisa dekimaseng, ikemaseng atau dame. Lalu ada juga coto di sini bukan takaran ya, atau bukan sebentar ya. Jadi coto sendiri kalau ada titik-titiknya misalkan di tulisan di pola kalimat itu berarti coto, berarti maaf. Jadi ada nadanya ya. Lalu juga ada sumimasen. Nah, untuk yang positifnya i sama ada juga di positif, tapi harus ditambahkan ne atau yo, misalkan ine atau iyo, jangan hanya i-nya saja ya. Lalu ada daijoubu ka, daijoubu desu ka, atau oke bisa juga untuk mengiyakan atau jawaban positif ya. Nah, selanjutnya adalah pola penawaran atau nani masyoka, mau tidak di. Nah, untuk jawabannya sendiri itu, nah berbeda dengan i di sini. Kalau i di sini yo-nya itu masukkan positif ya, sedangkan iyo di sini maksudnya ke negatif kalau penawaran. Iyo atau bisa atau kalau diartikan tidak apa-apa loh, iyo tidak apa-apa loh, sama dengan daijoubu atau kekko cukup, atau juga dekimaseng atau ikemaseng atau dame atau coto, seperti coto yang tadi ya, sama aja ya. Nah, di sini sama aja untuk ine, daijoubu desu ka, oke, atau dekimas atau ikemas, dozo atau yoroshiku atau onegaishimasu. Nah, untuk sumimasen sendiri bisa juga untuk positif ya, misalnya sumimasen, atau bisa diartikan kita itu telah merepotkan atau telah dibantu. Jadi kita menggunakan sumimasen juga bisa untuk mengiyakan ya, atau untuk berterima kasih juga bisa ya. Nah, kalau persepsi pandangan sendiri itu ikan positif, daijoubu juga positif ya, tapi tidak untuk jawaban. Bisa juga i itu diartikan negatif, daijoubu juga bisa diartikan negatif, tergantung konteks pola kalimatnya, misalkan masenka atau masyoka. Nah, untuk selanjutnya adalah na atau kana. Ini adalah bentuk konfirmasi agak kasar, atau kana
bisa juga diartikan kah ya atau enggak ya, untuk menegaskan konfirmasi atas kebingungan atau keraguan diri sendiri atau orang lain. Contohnya adalah asta iku kana. Jadi agak berpikir ya. Jadi pergi enggak ya besok. Jadi ada keraguannya. Lalu teyo kata, alangkah baiknya kalau atau karena titik-titik alhamdulillah, sama dengan bersyukur ya. Jadi teh di sini bisa diartikan kalau atau karena, itu masuk ke pola T4 yang kemarin sudah kita pelajarin ya. Contohnya adalah gakko o setsugo shite yokata, karena lulus dari sekolah alhamdulillah. Jadi o di sini adalah dari, tadi yang sudah kita pelajarin baru saja, o di sana itu bisa diartikan dari. Lalu pola kalimat tehoshi, keinginan pembicara, atau misalkan ada juga pola kalimat gahoshi, menggunakan kata benda gahoshi. Ini menggunakan kata kerja. Misalnya adalah guru mao kate hoshi, ingin membeli mobil. Lalu selanjutnya adalah made dan madeni. Ini berbeda ya artinya dan terjemahan awalnya. Kalau made itu berarti sampai, konteksnya bebas ya, mau benda atau waktu atau apa. Terjemahannya juga masuk ke terjemahan awal. Kalau madeni, pada sampai, itu batas masa ya atau waktu, bukan terjemahan awal. Contohnya adalah gakko made hashirimasu, sampai sekolah berlari. Nah ini kan terjemahan awal diterjemahin ya. Kalau madeni, asta madeni atsumete kudasai, tolong kumpulkan sampai besok. Jadi tidak diterjemahkan awal. Lalu adalah pola atau kata tunjuk simbol ko so a, yang berarti ko ini itu jauh. Yang bisa disambungkan misalkan kore, sore, sono, kono, menggunakan kata benda, harus ada kata bendanya, atau koko di sini, soko di situ. Nah perubahannya itu ada koyu, yang diartikan seperti ini. Jadi ini sendiri koyu sendiri berasal dari koso a ini ya. Contoh laginya adalah, perubahan laginya adalah koiyu. Iu di sini itu berasal dari kata kerja imas atau dikatakan. Makanya diartikan misalkan koiyu kb, kata benda yang dikatakan seperti ini atau begini, kata bendanya koiyu koto desu misalkan. Lalu ada kalimat tanya dari kalimat tersebut menggunakan do. Jadi kalau untuk menunjukkan menggunakan ko so a, atau bisa menggunakan kore, kono, atau koko, soko, asoko. Nah di kata tanya sendiri di sini ada dore atau dono, harus ada kata bendanya, lalu ada doko. Nah ada perubahan u lagi atau yu lagi, misalkan doyu, yang bagaimana. Nah di sini ada konna kabe, jadi artinya adalah kata benda yang seperti ini. Sonna kabe, kata benda yang seperti itu, atau donna kabe, kata benda yang bagaimana. Nah ada lagi konnani, dengan yang seperti ini. Ini di sini dengan ya, dengan konna seperti ini, dengan seperti ini, atau bisa diartikan sebegini, atau bisa ditambahkan kata imbuhannya sebegininya, atau sonnani dengan seperti itu atau sebegitunya. Contohnya adalah konnani kanji o kaite kudasai, tolong tulis kanji dengan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum, mohon maaf kalau ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.